Hai, kembali lagi dengan saya William Anderson Daki. Kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem pendukung pengambilan keputusan. Pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah atau problem solving terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah atau problem itu. Kedua, pembuatan keputusan atau decision making, yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Keputusan didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan sering kali diperlukan untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan satu masalah saja. Fase pemecahan masalah. Menurut Herbert Asimov, orang yang memecahkan masalah terlihat dalam pertama, aktivitas intelijen, yaitu mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Kedua, aktivitas perancangan, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Ketiga, aktivitas pemulihan, yaitu memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Keempat, aktivitas pengkajian, itu memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Kerangka pikiran pemecahan masalah terdiri dari dua, yaitu model sistem umum ialah suatu sistem dalam perusahaan yang mengidentifikasi elemen-elemen penting yang harus ada serta aliran data, informasi, dan keputusan yang menghubungkan elemen-elemen tersebut. Kedua, model lingkungan digunakan untuk memahami lingkungan perusahaan dan interaksi antara perusahaan dan masing-masing elemen dalam bentuk aliran sumber daya. Pendekatan sistem. Perlakuan pemecahan masalah yang paling detail disajikan melalui pendekatan sistem, yaitu sederetan angka yang dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu upaya persiapan, upaya pendefinisian, dan upaya pemecahan. Pendekatan ini menunjukkan model sistem umum disarankan untuk digunakan dalam memandang perusahaan sebagai suatu sistem, dan model lingkungan digunakan untuk mengenali sistem lingkungan. Pentingnya cara pandang sistem. Cara pandang sistem atau sistem view yaitu memandang personal usaha sebagai sistem yang menjadi bagian dari lingkungan yang lebih luas. Pentingnya cara pandang sistem akan mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan. Kedua, menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. Ketiga, menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. Keempat, mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Kelima, menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Selanjutnya, elemen proses pemecahan masalah. Berikut figur dari elemen proses pemecahan masalah. Penjelasannya, solusi masalah sistem adalah solusi yang membuat sistem tersebut memenuhi tujuannya dengan paling baik, seperti yang dicerminkan dalam standar kinerja sistem. Standar ini menunjukkan situasi yang diinginkan atau desired state, dan seorang manajer harus memiliki informasi yang menggambarkan keadaan saat ini atau current state. Jika kedua keadaan ini berbeda, maka ada masalah dan harus dipecahkan. Perbedaan antara keadaan saat ini dengan keadaan yang diinginkan disebut dengan kriteria solusi atau solution criterion, atau apa yang harus terjadi agar saat ini berubah menjadi situasi yang diinginkan. Tanggung jawab manajer adalah mengidentifikasi solusi alternatif yang selalu ada. Manajer biasanya akan mengandalkan pengalaman sendiri atau mencari bantuan dari pemroses informasi non-komputer sebagai input dari pihak lain baik di dalam maupun di luar perusahaan. Setelah berbagai alternatif diidentifikasi, sistem informasi dapat digunakan untuk mengevaluasinya. Evaluasi ini harus mempertimbangkan batasan atau constraint yang ada, yang dapat berasal dari internal maupun lingkungan. Batasan internal atau internal constraint yaitu sumber daya yang terbatas yang ada di dalam perusahaan. Batasan lingkungan atau environmental constraint yaitu tekanan dari berbagai lingkungan yang membatasi aliran sumber daya dari dan keluar perusahaan. Memilih solusi yang terbaik. Harry Mintzberg, seorang ahli teori manajemental, mengidentifikasi 3 pendekatan, yaitu pertama, analisis, yaitu evaluasi atas pilihan-pilihan secara sistematis dengan memperhitungkan konsekuensi pilihan-pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Kedua, penilaian, yaitu proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. Ketiga, penawaran, yaitu negosiasi antara beberapa manajer. Permasalahan versus gejala. Gejala atau simptom adalah kondisi yang dihasilkan masalah. Pentingnya melihat perbedaan masalah dengan gejala adalah agar kita tidak menghabiskan banyak waktu dan uang untuk menyelesaikan permasalahan yang salah atau sesuatu yang sesungguhnya bukanlah suatu masalah. Struktur permasalahan. Struktur ini dibagi menjadi 3, yaitu pertama, masalah terstruktur atau struktur problem terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Kedua, masalah yang tidak terstruktur atau unstructured problem adalah masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antara elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Ketiga, masalah semi-terstruktur atau semi-structured problem adalah masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau beberapa hubungan yang dipahami oleh pemecah masalah dan beberapa yang tidak dapat dipahami.
Jenis keputusan. Herbert A. Simon menemukan metode untuk mengklasifikasikan keputusan, yaitu yang pertama, keputusan terprogram atau programmed decision bersifat relatif dan rutin dalam hal prosedur tertentu digunakan untuk menanganinya, sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap de novo atau baru setiap kali terjadi. Kedua, keputusan yang tidak terprogram atau non-programmed decision bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh konsekuensi. Sistem pendukung pengambilan keputusan. Dua profesor MIT, G. Anthony Gorey dan Michael Scott Morton, mengemukakan klasifikasi masalah ke dalam struktur permasalahan dan tingkat manajemen. Mereka menggunakan istilah-istilah yang dibuat oleh Robert N. Anthony yang menyebutkan tingkat paling atas tingkat perencanaan, yaitu tingkat perencanaan strategis, tingkat tengah yaitu tingkat pengendalian manajemen, dan tingkat yang paling rendah yaitu tingkat pengendalian operasional. Berikut figur dari Craig Gorey and Scott Morton. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system tetap digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang didesain untuk membantu manajer memecahkan masalah tertentu. Penekanannya terletak pada kata membantu. DSS tidak pernah ditujukan untuk menyelesaikan masalah tanpa bantuan manajer. Ide dasarnya adalah agar manajer dan komputer dapat bekerja sama untuk memecahkan masalah tersebut. Jenis masalah yang dapat diselesaikan adalah masalah yang semi terstruktur. Model DSS. Ketika DSS untuk pertama kalinya dirancang, model ini menghasilkan laporan khusus yang berkala secara output dari model matematika. Model khusus ini diberisikan respon terhadap permintaan basis data. Pemodelan matematika. Model adalah abstraksi dari sesuatu. Model memiliki suatu objek atau aktivitas yang disebut entitas atau entity. Manajer menggunakan model untuk mewakili permasalahan yang harus diselesaikan. Objek atau aktivitas yang menyebabkan masalah disebut dengan entitas. Jenis model itu ada model fisik, model naratif, model grafis, dan model matematis. Penggunaan model. Keempat jenis model memberikan pemahaman dan memfasilitasi komunikasi. Selain itu, model matematis memiliki kemampuan prediktif. Kelas model matematis. Model matematis dapat diklasifikasikan ke dalam 3 dimensi, yaitu pengaruh waktu, tingkat keyakinan, dan kemampuan untuk mencapai optimisasi. Simulasi, teknik simulasi, dan format output simulasi. Simulasi, tindakan menggunakan model disebut dengan simulasi. Simulasi terjadi dalam skenario tertentu dan memprediksi dampak keputusan orang yang memecahkan masalah tersebut. Teknik simulasi menjalankan model suboptimasi berulang kali guna mencari kombinasi variabel keputusan yang menghasilkan hasil yang memuaskan. Format output simulasi melibatkan berbagai elemen skenario dan variabel keputusan pada layar atau halaman yang sama seperti output yang merupakan praktik yang baik. Contoh pemodelan. Eksekutif perusahaan dapat menggunakan model matematis untuk membuat beberapa keputusan kunci. Para eksekutif ini dapat menyimulasikan dampak dari harga produk, jumlah investasi pabrik yang dibutuhkan untuk menyediakan kapasitas untuk memproduksi produk, jumlah yang akan diinvestasikan dalam aktivitas pemasaran. Keempat, jumlah yang akan diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan. Selain itu, para eksekutif tersebut ingin menyimulasikan 4 kuartal aktivitas dan menghasilkan 2 laporan, yaitu laporan operasional yang mencakup nilai-nilai non-moneter dan laporan pendapatan yang mencerminkan hasil moneter. Kelebihan dan kelemahan pemodelan. Manajer yang menggunakan model matematika bisa mendapatkan manfaat melalui hal-hal berikut, yaitu proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Kedua, kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan dengan cara memberikan kemampuan untuk mengevaluasi dampak keputusan dalam waktu yang singkat. Ketiga, seperti yang telah dibahas sebelumnya, model memberikan kemampuan prediksi pandangan ke masa depan yang tidak dapat diberikan oleh metode penyedia informasi lain. Keempat, model tidak semahal upaya uji coba. Kelebihan pemodelan ini dapat berkurang karena adanya 2 kelemahan dasar, itu. Yang pertama, kesulitan untuk membuat model sistem bisnis yang akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau disingkat AI adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Wilayah AI. AI diterapkan di dunia bisnis dalam bentuk sistem pakar, jaringan saraf tiruan, algoritma genetik, dan agen cerdas.
Daya tarik sistem pakar. Sistem pakar menawarkan kemampuan yang unik sebagai sistem pendukung keputusan. Yang pertama yaitu sistem pakar memberikan kesempatan untuk membuat keputusan yang melebihi kemampuan seorang manajer. Kedua, sistem pakar tersebut dapat menjelaskan alasannya hingga menuju ke suatu keputusan. Konfigurasi sistem pakar terdiri dari antarmuka pengguna, basis pengetahuan atau knowledge basis, mesin inferensi atau inference engine, dan yang terakhir mesin pengembangan. Berikut penjelasannya. Sistem pengambilan keputusan kelompok. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau Group Decision Support System atau disingkat GDSS adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas atau mencapai tujuan yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Peranti lunak yang digunakan dalam situasi ini diberi nama groupware. Letak lingkungan GDSS. GDSS membantu memecahkan masalah dengan cara menyediakan lokasi yang kondusif untuk komunikasi. Jika anggota bertemu pada saat yang bersamaan, maka lokasi ini disebut pertukaran sinkron. Salah satu contohnya adalah pertemuan komunitas. Jika para anggota bertemu pada waktu yang berbeda-beda, maka lokasi ini disebut pertukaran asinkron. Salah satu contohnya adalah saling berbalas komunikasi melalui email. Berikut figur ukuran kelompok dan lokasi menentukan letak lingkungan DSS. Berikut penjelasannya. Meletakkan DSS pada tempatnya. Telah dilihat bagaimana cakupan dukungan keputusan yang diberikan oleh DSS telah meluas dibandingkan ketika George dan Scott Morton pertama kali mengutarakan ide untuk mengatasi masalah semi terstruktur. Perluasan cakupan ini merupakan saksi keberhasilan DSS. Konsep ini telah bekerja dengan amat baik sehingga para pengembang terus memikirkan fitur-fitur baru untuk ditambahkan. Demikianlah penyampaian materi dari saya, semoga bermanfaat.